Sungguh akan kami bangkitkan mereka semua, wasyayatin, dan para syaitan-syaitan. Summa lanahdurannahum, kemudian akan kami hadirkan mereka haula jahannam, di tepi neraka jahannam, jisiya, dalam keadaan merangkak, tunduk merangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengkaji kajian tasawuf, kitab Mukasyafatul Qulub. Pada malam yang berbahagia ini kita akan kaji tentang fin nufkhi wal faz'i wal hasyri minal maqabir. Ditiupnya sangkakala serta terkejutnya manusia dan dikumpulkan manusia ke padang mahsyar dari kubur masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibas sur kadil taqamal qarna hinal jabhati wa asgha bil uduni yantadiru mata yu'maru fanafakha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku bisa bersenang sedangkan sahibas sur, pemilik terompet sangkakala, yaitu malaikat Israfil, kadil takamakarna, di saat itu kata Rasulullah sudah menempelkan terompet di bibir beliau. Beliau bersiaga mendengarkan dengan telinganya, menunggu-nunggu mata yu'maru, kapan diperintahkan terompet itu untuk ditiup, fanafakha, maka langsung beliau tiup. Jadi para jamaah, di masa Rasulullah yang sudah sangat jauh dengan kita, sekitar 14 abad lebih, malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, sebuah trompet yang sangat besar, yang dengan tiupan tersebut akan terkejut semua makhluk, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sehingga semuanya mati karena terkejut. Terjadilah kiamat, sudah menempelkan trompet tersebut di bibirnya. Beliau sudah bersiaga. Artinya beliau sudah mengambil ancang-ancang untuk meniup. Tinggal menunggu perintah. Kapan Allah perintahkan untuk ditiup, maka langsung beliau sudah bersiap meniup. Qala Muqatil berkata, as-sur huwal qarn. Sur, trompet itu adalah tanduk. Wa dzalika anna Israfil alaihi salam wadihu fahu alal qarni kahayatil buk. Demikian itu bahwa sungguh Israfil alaihi salam meletakkan ia akan mulutnya tepat pada tanduk terompet tersebut yang berbentuk terompet, pada tanduk yang sudah berbentuk terompet. Dairatu ra'sil qarni ka ardis samawati wal ard.
lebar lubang trompet tersebut seperti luas langit dan bumi para jemaah. Trompet tersebut lebarnya seperti lebar langit dan bumi. Wa huwa syakhisu bi basarihi nahwal arsh yantadiru mata yu'maru fayanfakhu nafkhatal ula. Sedangkan Israfil selalu bersiaga memandang dengan pandangannya ke arah arasy. Beliau menunggu, menanti kapan diperintahkan. Di saat perintah sudah datang, maka beliau tiuplah tiupan yang pertama. Nah, itu kata Muqatil, beliau menjelaskan bagaimana Israfil dan bagaimana trompet yang ditiup oleh Israfil. Fa idza nafakha sa'iqa man fis samawati wa man fil ard ay mata kullu hayawan min syiddatil faz illa man sya'allah. Apabila trompet yang ada di mulut Israfil itu yang luasnya seluas langit dan bumi para jamaah sudah ditiup, maka semua yang ada di langit dan bumi, semua makhluk sa'iqa, semuanya roboh, mati semuanya. Ai mata kullu hayawan, artinya semua makhluk mati. Karena pengaruh syiddatil faz'i, terkejut yang tiba-tiba, yang sangat, karena terkejut yang tiba-tiba. Seperti orang kena serangan jantung karena terkejut. Semuanya mati. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang tidak mati dengan tiupan trompet? Cuma beberapa orang, yaitu Jibril, wa Israfil, wa malakul maut. Cuma 3 orang selain Israfil itu sendiri. 3 orang selain Israfil, tambah Israfil 4. Jibril, Mikail, beliau yang meniup Israfil, dan malakul maut. 4 orang itu tidak mati, tidak terkejut dengan tiupan trompet yang begitu besar. Summa yu'maru malakul maut biqabdi arwahihim. Kemudian setelah semua makhluk mati, tinggallah mereka berempat. Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut roh mereka. Sehingga mulailah malaikat maut mencabut roh Mikail, roh Israfil, roh Jibril. Kemudian Allah perintahkan juga beliau untuk mencabut roh beliau sendiri. Dalam satu riwayat, roh beliau malaikat itu Israel dicabut oleh Allah karena beliau tidak sanggup mencabut rohnya sendiri. Maka fayamut, maka semua mereka mati. Tidak ada lagi yang tersisa para jemaah. Summa yalbasul khalqa ba'dan nafkhatil ula fil barzakh arba'ina sanah. Setelah tiupan yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil itu, maka semua makhluk yang terkejut tadi, yang mati oleh sebab terkejut tadi, maka akan tetap di dalam alam barzakh selama 40 tahun. Jadi orang yang mati di saat kiamat pun merasakan alam barzakh. Berarti minimal alam barzakh itu dirasakan oleh orang yang paling terakhir matinya adalah 40 tahun. 40 tahun dalam alam barzakh para jemaah. Summa yuhyillahu Israfil. Kemudian setelah 40 tahun alam barzakh itu, Allah hidupkan yang pertama sekali malaikat Israfil. Faya'muruhu ayyam fakhasaniyah falidzalika qauluhu ta'ala thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup kali yang kedua. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 68. Summa nafikha fihi ukhra. Kemudian Israfil meniup sangkakala itu tiupan yang kali lain. Tiba-tiba orang-orang yang berada di dalam kubur bangun semua. Nah,
Maksudnya ala arjulihim yang duruna ilal ba'si. Mereka bangun berdiri di atas kaki mereka masing-masing. Mereka menunggu kepada waktu digiring oleh Allah ke padang mahsyar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina bu'itsat, ketika malaikat Israfil ini dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, ata sahibasur fa'ahwa bihi ilafih. Dia langsung datang mengambil terompet, langsung diletakkan di mulutnya. Nah, kemudian ditiuplah kali kedua. Jadi malaikat Israfil ini dibangkitkan oleh Allah, tugasnya hanya satu langsung, untuk meniupkan terompet. Nah, posisi malaikat Israfil dalam meniup trompet, wa qaddama rijlan wa akhara ukhra. Dia berdiri mendahulukan satu kaki ke depan, satu kaki ke belakang, seperti kuda-kuda orang main pencak silat. Bersiap-siap untuk meniup trompet. Yantadiru mata yu'maru bin nafkhi, beliau menunggu kapan diperintahkan meniup trompet kali yang kedua tersebut. Ala, kata Rasulullah, fattaqun nufkhah. Takutlah kamu terhadap tiupan terompet tersebut, kata Rasulullah. Fatafakkar, maka coba kalian merenung. Kalian berpikir, kata Rasulullah, fil khalaiki wa dhillihim wa inkisarihim wastikanatihim indal ib'asi khaufan min hadhis sa'iqah. Coba kita merenung, kata Rasulullah, bagaimana keadaan makhluk di saat terompet yang kedua itu telah ditiup oleh Israfil. Artinya semua makhluk sudah bangkit dari kubur masing-masing. Bangkit dari kubur masing-masing dalam keadaan hina, dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu bangkit tersebut, karena takut terhadap goncangan dan intidaran lima yaqdi alaihim min sa'adah au syakawah, karena menunggu-nunggu hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap mereka, apakah mereka sa'adah atau syakawah, apakah mereka termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal, apakah mereka termasuk ahlul jannah atau ahlun nar, penduduk surga atau penduduk neraka. Tidak ada orang yang senang, tidak ada orang yang bisa merasa nyaman sebelum Allah memutuskan hukumnya, kemana mereka akan berangkat, kemana mereka akan menunggu para jamaah di waktu itu. Wa anta fima bainahum mukassiru ka inkisarihim mutahayyiru ka tahayyirihim bal in kunta fid dunya minal mutrafin wa aghniyai mutana'imin fal mulukul ar fi dzalikal yaum adillu ahlul ar wa asgharihim wa ahqarihim yuti'una bi aqdami mithlid dar. Kata Rasulullah, kata para mufassir Imam Al-Ghazali, wa anta fihim, bayangkan kamu berada dalam kelompok orang yang telah dibangkitkan oleh Allah. Coba kita bayangkan, kita berada dalam kelompok orang yang dibangkitkan oleh Allah tersebut, di mana kita juga mengalami kesusahan seperti susahnya mereka, mengalami kebingungan seperti bingungnya mereka. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, jika kita di dunia adalah orang yang hidup mewah, bercukupan, yang bergelimang dengan nikmat, dengan harta, dan kita di dunia adalah orang yang memiliki kekuasaan, muluk, raja, pemimpin, maka pada hari kiamat nanti kita orang yang hidup bergelimang dengan harta dan memiliki kekayaan dan jabatan adalah orang yang paling hina, yang paling kecil, dipijak-pijak oleh orang-orang dalam kerumunan di padang mahsyar, kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang senang sekarang nanti hina di akhirat. Orang yang kaya sekarang nanti menjadi miskin di akhirat, para jamaah.
dihina, dipijak-pijak dalam kerumunan para jemaah. Boleh jamaah bandingkan, karena pengajian kita ini belum jauh dengan sebuah kerumunan yang besar, sekitar 40.000 lebih orang di Stadion Kanjuruhan Malang menonton sepak bola antara Arema dan Persebaya. 132 orang meninggal dan 700 orang lebih yang menderita harus dirawat. Artinya menjadi korban karena berdesak-desakan. Bayangkan padang mahsyar, semua makhluk para jemaah, mulai dari malaikat, jin, manusia sampai hewan-hewan, dari makhluk langit sampai makhluk bumi, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan dalam tempat yang satu dalam keadaan berdesak-desakan. Saling dorong-dorong, sehingga saling memijak antara satu dengan yang lain. Di situ salah satunya adalah kita para jemaah. Di situ salah satunya adalah kita para jemaah. Wa inda dzalika taqabbalal wuhushu minal barari wal jibal mungkasita ru'usiha mukhtalitan bil khalaqik ba'da tuhishiha dalilatan liyaumin nusyur min ghairi khati'ah tanaddasat biha. Ketika itu, kata Imam Al-Ghazali, binatang-binatang buas yang ada di daratan dan di gunung-gunung, semuanya dibalik kepalanya oleh Allah. Mereka bersatu dengan semua makhluk di padang mahsyar. Setelah dulu mereka buas sekali di dunia, tapi di sana di padang mahsyar di yaumin nusyur mereka dalam keadaan hina. Tapi mereka binatang buas tidak memiliki satu kesalahan pun yang mengotori mereka, kata Imam Al-Ghazali. Lakin husyirathum syiddatus sa'aqah wa haulin nafakhah wa syaghlihim dzalika anil harbi minal khalqi wa tawahhushi minhum. Tetapi kenapa binatang-binatang itu dibangkitkan? Mereka dibangkitkan, kata Imam Al-Ghazali, adalah karena syiddati sa'aqah, karena begitu terkejutnya makhluk yang ada di dalam perut bumi, semua terbangkitkan. Walaupun mereka tidak punya kesalahan apa-apa, tapi semua terkejut, semua merasa ngeri, sehingga terbangkitkan. Akhirnya sibuklah mereka lari daripada makhluk-makhluk semuanya. Semua orang berlari-larian di saat itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa idzal wuhushu husyirat. Itulah firman Allah Ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, wa idzal wuhushu husyirat, surah At-Takwir ayat kelima. Dan ketika binatang buas pun dihasyar, ya dikumpulkan di padang mahsyar. Tsumma uqbilatis syayatin wal maraddati ba'da tamarrudiha wa utuwiha wa adhanat khasyata min haibatil ardi ala Allah Ta'ala tasdikan liqaulihi Ta'ala. Kemudian setelah itu para syaitan pun dihadapkan. Setelah mereka melakukan kedurhakaan dan pembangkangan, kemudian mereka dihadapkan dalam keadaan tertunduk, takut karena sangat khawatir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pembenaran terhadap firman Allah, fawarabbika lanahsyurahum wasyayatina thumma lanahdurannahum haula jahannam jithiya, kata Allah. Surah Maryam ayat 68. Allah mengatakan, maka demi Rabbmu hai Muhammad, lanahsyurannahum, sungguh akan kami bangkitkan mereka semua, wasyayatin dan para syaitan-syaitan, summa lanahdurannahum, kemudian akan kami hadirkan mereka haula jahannam, di tepi neraka jahannam, jithiya, dalam keadaan merangkak, tunduk merangkak. Jadi orang-orang yang kufur beserta para syaitan nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dibariskan mereka di tepi neraka jahannam dalam keadaan tunduk merangkak, mereka tidak bisa berjalan lurus para jemaah. Fatafakkar, maka berpikirlah, kata Imam Al-Ghazali, fi halika wa hali qalbika hunalik,
tentang keadaanmu dan hatimu bagaimana di saat itu. Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk berpikir, kita salah satu daripada orang yang dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana perasaan kita di saat itu? Bagaimana keadaan kita di saat dibangkitkan? Summandur kaifa yusaquna ba'dal ba's wan nusyur huffatal ura ila ardil mahsyar. Kemudian kamu perhatikanlah, berpikirlah bagaimana kita akan digiring oleh para malaikat setelah terjadinya kebangkitan, dan kita akan digiring oleh malaikat dalam keadaan huffatal ura, dalam keadaan telanjang. Tidak ada orang yang berpakaian saat itu, semua telanjang. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang itu, berjalan menuju sebuah tempat berkumpulnya manusia yang disebut dengan mahsyar. Nah, mahsyar itu ardul baida qa'an safsafan la tara fiha aujan wala amnan. Mahsyar itu adalah sebuah tempat lapangan yang berwarna baida putih, ya, yang datar, tidak terlihat ada gelombang, artinya tidak ada tinggi rendah, datar semua seperti lantai masjid ini. Wala amnan, dan tidak ada tempat aman di mahsyar tersebut. Wala tara 'alaiha rabwatan yahtafil insan wara'aha, juga tidak terdapat ada bukit-bukit di mahsyar yang bisa manusia berteduh di balik bukit tersebut. Tidak ada bukit di padang mahsyar, datar semuanya. Wala haddatan yankhafidu an aini fiha, dan juga tidak ada tempat untuk berlindung daripada pandangan orang-orang di saat itu. Semua nampak, tidak ada tempat untuk bersembunyi daripada dilihat oleh orang-orang di saat itu. Bal huwa sa'idun wahid basitun, tetapi mahsyar itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah sa'idun wahid, jalan yang satu, cuma satu jalan padang mahsyar itu. Basitun, yang dihamparkan, la tafawutu fihi, tidak ada perbedaan di situ. Semua berjalan ke mahsyar, cuma satu jalan. Tidak ada jalan lain. Cuma satu jalan, semua manusia berjalan ke arah itu. Fasubhana man jami'al khalaik ala ikhtilafi asnafihim min aktaril ardi itsaqahum birajifati tatsma'uhar radifah. Maka maha suci, kata Imam Al-Ghazali, zat yang mengumpulkan seluruh makhluk dalam keadaan berbeda-beda, dalam kelompok yang berbeda-beda dari seluruh penjuru bumi, ketika mereka digiring dengan rajifah. Apa itu rajifah? Tiupan yang pertama, tsumma tatsba'uhar radifah, kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, pada saat itu para jamaah, kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, yang tanah padang mahsyar itu bagaikan perak yang berwarna putih. Panas sekali, karena di atasnya matahari sudah didekatkan. Sudah didekatkan seperti dekatnya busur dengan anak panah. Dalam sebuah riwayat seperti sejauh 1 mil. Dalam sebuah riwayat sejauh 1 hasta matahari. Dan panasnya matahari di saat itu sudah dilipat ganda oleh Allah. Ditambah panasnya matahari. Tidak seperti panas matahari sekarang. Bahkan berlipat ganda lagi lebih panas matahari di saat itu. Dan tanah yang kita pijak pun sangat panas. Tanpa ada tempat berlindung. Hanya ada satu tempat berlindung pada saat itu. Yaitu Arsyir Rahman. Arasnya Allah. Tetapi yang bisa berlindung di bawah aras Allah hanya al-mutakarrabun. Orang-orang yang di dunia ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa berlindung pada saat itu. Qala Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, Ibnu Abbas berkata, yuzadu fiha, ditambah panas matahari di saat mahsyar tersebut. Wayang kusu, ya,
dan keadaan bumi pada saat itu sudah berubah, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Wa tadhhabul asjaruha wa jibaluha wa audiyatuha. Pohon-pohon kayu sudah tidak ada lagi, sudah lenyap entah kemana. Jibaluha, gunung-gunung pun sudah tidak ada lagi. Wa audiyatuha, lembah-lembah yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk berlindung juga tidak ada lagi pada saat itu. Wa ma fiha, dan apa yang ada di bumi sudah lenyap semuanya pada saat itu. Wa tumaddu maddad adyam, dan bumi di saat itu dilebarkan, digelar oleh Allah lebar selebar-lebarnya. Ardu baida misli fiddah, berwarna putih seperti warna perak, kata Rasulullah. Lam yafsuk alaiha dam, yang tidak sedikit pun tertumpah darah di atasnya. Artinya putih, benar-benar putih, tidak terkotori sedikit pun warna di saat itu, warna bumi. Walam ya'mal alaiha khati'ah, dan tidak dilakukan kesalahan di atasnya. Wassamawatu yadhhabu syamsuha wa qamaruha wa nujumuha. Sedangkan langit di saat itu, mataharinya, bulannya, bintangnya sudah lenyap, tidak ada lagi di langit pada saat itu, kata Ibnu Abbas. Fandur ya miskin fi hauli dzalika yaum wa syiddati. Maka hai orang-orang miskin, perhatikanlah bagaimana pedihnya saat itu, saat terjadinya mahsyar, saat terjadinya manusia dikumpulkan, bagaimana dahsyatnya saat itu. Fa innahu idza jtama al khalaiq ala hadhis sa'id tanasarat min fawqihim nujumas samawati tumishatis syamsu wal qamar wa adlamatil ardu li khumudi sirajiha bainama hum kadzalik. Di saat kita sudah dibangkitkan, kata Ibnu Abbas, di saat itu, di saat kita semua sudah berkumpul di bawah langit, maka bintang-bintang yang ada di langit itu padam, tidak lagi terlihat cahayanya, matahari juga padam, bulan juga padam. Sehingga keadaan bumi di saat itu, para jemaah, adlamatil ardu, menjadi gelap gulita, tuput culip menyobat Aceh, li khumudi sirajiha, karena sinarnya sudah padam. Fabainama hum kadzalik, di tengah kita berada dalam kegelapan di padang mahsyar, tanpa sinar apapun yang menerangi para jemaah. Idza daratis samai mim fauqi ru'usihim, ketika itu langit yang ada di atas kepala kita berputar-putar para jemaah. Nah, pernah mumang tu antangi putar lagi anu umit gunung mirah manyang, berputar-putar langit di atas kepala kita selama 500 tahun. Iweng langit muputar para jamaah waktu hulai katanya selama 500 tahun. Nah, kemudian wansyaqqati ma'agharbiha, terpecahlah langit beserta suara yang sangat keras yang terdengar sampai 500 tahun. Wal malaikatu qiyamu ala hafatiha wa arjaiha, sedangkan malaikat di saat itu sudah berbaris di tepi padang mahsyar, di pinggirnya sudah berbaris semua. Faya haula sautu insyiqain shiqaqiha fis sam'ika, maka alangkah sangat keras, kata Rasulullah, terdengar di saat itu suara gemuruh pecahnya langit di telinga kita. Pecahnya retakan laut di waktu tsunami saja para jemaah sangat jauh terdengar. Cukup keruh. Sehingga urang-urang yang jioh ngelaut padanya ndah kedengar. Apalagi di saat itu retaknya langit, pecahnya langit juga sangat memekakkan telinga di saat itu. Faya haibah liyaumi tasyaqqaqu fiha as-sama ma'as salabatihim wa syiddatihim, maka sangat menakutkan di saat langit pecah, padahal begitu kerasnya langit pecah, tanahara watasila kafiddatil mudabah, maka langit itu mengalir seperti sungai, seperti mengalirnya perak yang sudah meleleh. Takhalata safrah, berwarna bercampur dengan warna kuning. Fasarat wardatang kaddihan, maka berubah dia menjadi seperti wardatang kaddihan, seperti minyak bunga mawar, artinya berwarna kemerah-merahan. Wasaratis sama'u kal muhli, jadilah langit di saat itu seperti muhli.
yaitu seperti lelehan perak, wasaratil jibali kal ihni, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, wantasyaran nas kal farash, dan manusia di saat itu berhamburan persis seperti anai-anai yang dihembus oleh angin. Wahum hufatul ura masya, mereka semua dalam keadaan telanjang berjalan menuju tempat yang satu. Para jemaah, coba kita lihat surah Al-Qari'ah. Para jemaah, Al-Qari'ah mal Qari'ah, kata Allah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat itu, kata Allah, adalah hari di mana pada saat itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung persis seperti bulu yang diterbangkan oleh angin pada saat itu, para jemaah. Seperti itulah keadaan kita, para jemaah. Di saat itu manusia, kata Rasulullah, yub'atsun nas hufatal ura ghazlan kadil tajama uruq wa balagha syuhumu udun. Manusia pada saat itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata Rasulullah. Mereka tenggelam dengan keringatnya masing-masing sampai sebatas telinga. Namngan iruh. Kenapa keluar keringat? Karena sangat panasnya. Maka keluarlah keringat, tenggelamlah mereka. Dalam riwayat yang lain, tenggelamlah manusia di saat itu sesuai dengan amal mereka masing-masing. Sehingga ada yang tenggelam sampai sebatas tumitnya, ada yang tenggelam sampai sebatas betisnya, ada yang tenggelam sampai sebatas pinggangnya, ada juga yang tenggelam sampai dengan telinganya, ada yang sama sekali tidak terlihat lagi, tenggelam di dalam keringatnya. Di saat pedih seperti itu, manusia menunggu-nunggu datangnya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membiarkan manusia di saat itu tanpa memberi hukum apa-apa. Dalam sebuah hadis dikatakan selama 40 tahun Allah tidak open manusia. Cuma tidak dijelaskan apakah 40 tahun itu hitungan dunia atau hitungan akhirat. Kalau hitungan dunia tidak terlalu lama, tapi bayangkan kalau hitungan akhirat, yang satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kalau seandainya 40 tahun itu adalah hitungan akhirat, betapa lama kita akan terombang ambing dalam padang mahsyar dalam keadaan berdesak-desakan, sehingga setiap orang di saat itu memijak orang lain. Karena berdesak-desakan, karena semua makhluk dikumpulkan, mulai dari Nabi Adam, mulai dari makhluk pertama sebelum Nabi Adam sampai makhluk terakhir sampai kiamat, mulai daripada makhluk bumi sampai makhluk yang ada di langit, semua dibangkit kepada tempat yang sama. Maka itu adalah hal yang paling menakutkan. Semua manusia mencari bantuan di saat itu, para jemaah. Tapi tidak ada yang bisa membantu di saat itu kecuali hanya amal mereka masing-masing. Maka amal yang kita lakukan di dunia saat ini sangat menentukan bagaimana kita akan bangkit di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak ada yang saat itu yang merasa aman hatal anbiya, sehingga para nabi sekalipun tidak merasa aman di saat itu, para jemaah. Sehingga para nabi sekalipun, jangankan orang-orang lain, nabi sekalipun tidak merasa aman saat itu, merasa khawatir, merasa takut. Sehingga dalam hadis syafaah diceritakan ada sekelompok orang di saat itu, mereka mencari bantuan, didatangi oleh mereka Nabi Adam. Di saat sudah berjumpa dengan Nabi Adam, mereka memanggil, ya Aba Bashar, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai ayahnya manusia, berilah syafaat kepada kami, bantu kami, mohon kepada Tuhanmu supaya cepat memutuskan hukum di antara kami. Lakai ba Nabi Adam nak mengadu ba Allah, nak lakai dulung, nak bagah ke putus hukum, haik duk li padang masyar, berat hat. Tantang mangat langsung damang neraka laju daripada trip di padang mahsyar. Begitu pedihnya mahsyar. Tapi apa kata Adam? Lastu hunaka li'anni kad ukhrijtu minal jannah bi khati'ati.
Aku tidak pantas untuk itu, kata Nabi Adam. Halong je lagi ba Allah ke Nabi Adam. Tidak bisa aku memohon, tidak pantas aku memohon kepada Allah karena aku memiliki kesalahan. Aku pernah diusir dulu, dikeluarkan dari surga bi khati'ati dengan kesalahanku. Nabi Adam pun tidak berani meminta bantuan karena merasa bersalah. Dan beliau mengatakan, wala yulhimuni al-an illa nafsi. Tidak ada yang membuat aku gundah, yang aku pikirkan sekarang kecuali cuma diriku sendiri. Nyan yang gekun le urung jamun para jamaah. Insyaallah minggu ke akan ta cerita-ceritanya yang gekun le urung jamun dum nabi lain mandum pelhuhdra gekun bak kamo nafsi. Hana ek ya pikir ke danyo. Hudra ke hana gedung untung lom hana gedung nafsi. Maka tidak ada orang yang merasa nyaman, yang merasa tenang sebelum Allah memutuskan hukuman sehingga jelas apakah dia sa'adah am syakawah. Apakah dia orang yang berbahagia dimasukkan ke dalam surga atau orang celaka yang dimasukkan ke dalam neraka. Begitu keadaan para jamaah padang mahsyar. Pedih padang mahsyar. Maka ketanya siapkan amal yang bisa kita pergunakan untuk berjalan di padang mahsyar. Karena amal membantu. Ada amal yang bisa dibalas oleh Allah nanti menjadi pakaian. Ada amal yang bisa dibalas oleh Allah nanti menjadi kendaraan. Ada amal yang bisa dibalas oleh Allah nanti menjadi naungan atau payung. Dalam sebuah hadis para jamaah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin saya baca, disebutkan oleh Rasulullah, salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahtal arsyir rahman yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di bawah naungan aras pada hari kiamat. Artinya mereka lah yang mendapatkan payung dinaungi dengan aras. Yang pertama siapa? Al-wasilur rahmi, orang yang menyambung silaturahmi. Yang saling mengunjungi, yang saling mendatangi rumah, yang saling memberi hadiah. Mereka lah yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yang kedua, wamra'atun matat zaujuha, perempuan-perempuan yang suaminya telah meninggal. Artinya para janda. Watarakal yatama, tapi suaminya yang telah meninggal itu meninggalkan anak-anak yatim. Punya banyak anak yatim. Waqamat, sehingga mereka para perempuan yang mati suaminya itu berdiri, artinya mengurus anak-anak yatim tersebut, mendidik, membesarkan mereka hatta yughnihumullah, sehingga Allah buat mereka menjadi berkecukupan, au yamutu, atau Allah matikan para anak yatim itu semua. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerjakan salat tepat dalam waktunya. Orang itulah yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kadruh insya. Kadruh insyaallah kita sambung lom, masih ada beberapa cerita lagi tentang mahsyar yang belum habis insyaallah para jemaah punya naumu sehat badan sehat pikiran bila Allah taala. Tutup pengajian dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.